Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama Developer Awam di sini. Di video kali ini kita akan membahas satu fitur yang mungkin ini bisa dibilang jarang dipakai ya teman-teman ya, yang pengguna Livewire atau mungkin ini teman-teman udah sering pakai. Nah, di sini kita akan coba bahas sedikit, yaitu ini untuk life cycle hook ya teman-teman ya. Apa itu life cycle hook dan bagaimana cara penggunaannya? Kita akan bahas di video ini. Oke? Oke teman-teman, jadi kurang lebih video kita di tutorial kali ini kurang lebih seperti ini ya teman-teman ya. Di sini ketika kita ada perubahan, contohnya starter, nah di sini langsung otomatis harganya keluar sesuai dengan data yang kita pilih gitu teman-teman. Contohnya kita ubah lagi ke enterprise, nah dia berubah lagi, atau kita defaultnya 0 gitu teman-teman. Starter 10.000, bisnis 20.000, enterprise 30.000 gitu teman-teman. Jadi di sini kita akan bahas life cycle hook itu apa dan bagaimana cara penggunaannya di Livewire. Bagaimana caranya? Kita langsung saja. Oke, sebelum kita mulai, teman-teman sudah install project Laravel dulu ya teman-teman ya. Laravel sama Livewire. Oke teman-teman. Nah, di sini saya udah install untuk project Laravelnya. Nah, di sini saya menggunakan Laravel 11 ya teman-teman ya. Laravel 11 terus Livewire-nya itu versi 3.5. Oke. Oke, nanti kurang lebih bentuknya seperti ini. Nah, di sini kita akan coba buat form sederhana dulu ya teman-teman ya. Oke, kita buat dulu satu komponen dari Livewire ya teman-teman ya. Ya, bisa make fire. Nah, di sini kita buat nama komponennya sub subscription lah ya teman ya, subscribe. Nah, kita buat seperti ini. Oke, kemudian di sininya ini kita arahin aja view-nya. Ini kita pakai select yang biasa aja. Nah, ini copy. Oke. Oke, kemudian kita hubungkan aja dulu ya teman-teman ya. Di sini kita kasih app Livewire subscribe. Oke, kita coba cek. Nah, ini udah ada open select menunya. Nah, kemudian di sini kita buat aja contohnya di sini pilih subscribe gitu teman. Contohnya di sini kita kasih starter bisnis, kemudian di sini enterprise. Ini kita kasih value-nya starter, terus ini bisnis. Oke, seperti ini. Nah, kemudian di bawahnya kita kasih span aja ya. Ini untuk harga dari kita di sini akan menampilkan harga dari setiap subscribe-nya. Seperti itu teman-teman. Oke, di sini kasih saja kelas, kita kasih ini tes dulu ya biar tak kelihatan dulu. Sini kelas X gray 600. Kita cek tes. Oh ya, terus ini kita kasih aja 10 biar ada jarak ya teman-teman.
Oke, seperti ini. Oke, udah ada jarak ya teman-teman ya. Kemudian ini kita kasih width full. Oke, jadi nanti di sini kita buat. Jadi kalau dia pilih starter, yang bawahnya ini dia langsung otomatis berubah gitu teman-teman. Nah, jadi bagaimana caranya? Nah, oke, pertama kita buat ke komponen subscribe dulu ya di sini ya. Nah, di sini kita buat dulu propertinya. Nah, contohnya di sini nih select nih. Nah, select ini kita buat wired model subscribe. Nah, terus di sini kita pakai wire text aja ya teman-teman ya. Subscribe. Tahu di sini price. Ini aja. Nah, untuk penggunaannya itu ini ada wire text ya teman-teman ya. Ini wire text seperti ini. Oke. Nah, jadi di sini kita kasih contohnya price. Nah, jadi kalau dia by default dia 0. Oke. Kita cek lagi. Nah, price by default 0. Jadi sini kita akan kita seperti ini ya. Nah, di sini kita akan buat menggunakan life cycle hook-nya. Jadi kalau ketika ada event kita klik nih starter. Nah, dia harus price-nya langsung berubah harganya sesuai dengan harga starter yang udah kita setting gitu teman-teman. Oke, contohnya seperti ini. Nah, di sini kan di wire model, kita lihat wire model itu ada dua cara. Kalau dia input, teman-teman pakainya live ya teman-teman ya. Kalau input dia pakai live, kalau dia select kita pakai change. Cari aja nih change. Nah ini. Nah jadi eventnya ketika dia kalau select, nah ketika dia change berganti nih. Nah kita akan nge-trigger nih. Kita akan ngambil datanya yang di change itu apa gitu teman-teman. Nah caranya ngambilnya itu, nah ini kita tambahin dulu nih model change. Nah, kita masukkan di sini, tinggal tambahin aja change. Nah, jangan lupa propertinya ditambahin ya teman-teman ya. Public dollar subscribe. Oke, terus public dollar price by default 0 ya. Nih. Sini kita coba cek lagi. Oke, udah aman ya. Price 0. Nah, nanti di sini kita coba 10. Harusnya berubah 10 ya. Ya, belum berubah. Price. No, where text. Oh iya. Coba kita cek lagi. Wire text price. Nggak berubah ya teman-teman ya. Coba di sini kita kasih input dulu. Input wire model. Oh ya 10. Oke. Berarti dia oh iya. Bukan wire model ya teman-teman ya. Wire text. Bentar. Ini
wire text price. Kita cek lagi. Oh iya, nggak bisa ya teman-teman ya. Cek lagi. Oke, di sini kita pakai. Nah, kita pakai input model gini aja ya teman-teman ya. Oke, di sini kita kasih seperti ini. Kita rapikan dulu. Pakai input. Nah, ini kita pakai yang sederhana aja. Sini. Oke, di sini kita kasih aja labelnya. Kita buat kelasnya text sm. Text gray-nya 600. Sini kita buat price. Nah, terus di sini kita kasih model price. Oke. Model price seperti ini. Kita coba cek lagi. Oke, udah kosong ya. Kita udah sesuai. Sekarang ini kita kasih defaultnya 0. Oke. Nah, price-nya 0. Nah, sekarang kita buat eventnya menggunakan lifecycle hook. Jika dipilih starter, nah dia langsung berubah sesuai dengan harganya yang kita setting. Caranya kita pakai buka lagi nih. Kita buka lagi dokumentasi Livewire-nya. Kita cek lifecycle hook. Nah, di sini ada hooknya, ada nih updating, updated, dan lain-lain gitu teman-teman. Nah, di sini kita akan cek cara penggunaan update ya teman-teman ya. Nah, di sini kita pengen kalau kita baca update. Nah, update. Nah, kalau update ini seperti ini, updating. Nah, updating ini dia mengambil seluruh properti yang ada gitu teman-teman. Nah, dia akan nge-get, contohnya ada banyak nih from propertinya. Nah, ketika kita menggunakan function updating, nah itu semuanya dicek satu-satu gitu teman-teman. Jadi kita harus definisikan propertinya itu apa gitu teman-teman. Contohnya post ID. Nah, berarti propertinya post ID, baru kita masukkan eventnya gitu. Contohnya kalau kita pakai seperti ini, subscribe nih. Nah, berarti kita ketika menggunakan updating propertinya, ini kita copy aja nih, biar kita coba pakai updating aja dulu teman-teman ya. Nah, di sini. Nah, berarti kita harus cek nih subscribe. Nah, kalau propertinya subscribe, baru kita lakukan sesuatu gitu. Contohnya seperti ini. Kita akan coba langsung cek aja. Starter. Nah, dia langsung masuk ya teman-teman ya. Nah, jadi dia dicek. Nah, ngeceknya itu harus seperti ini. Nah, gitu teman-teman. Jadi updating. Nah, kita harus ngecek propertinya dulu sesuai dengan nama propertinya, baru kita lakukan action gitu teman-teman. Di sini. Contohnya kita buat aja nih $this price. Nah, kita cek lagi. Berarti $this subscribe sama dengan contohnya starter. If starter. Nah, baru kita ganti $this price sama dengan 1000. Contohnya seperti ini ya teman-teman ya. Nah, kita coba cek lagi. Starter. Oh ya, ini tidak langsung berubah ya teman-teman ya. Coba kita cek lagi. Tes. Oh ya, dia tidak. Nah, di sini kita coba cek dulu properti. Oh ya, value nih. Jadi kita ngambil dari value ya teman-teman ya. Berarti kita coba get
Coba dari DD dulu untuk value-nya. Nah, value-nya ini starter. Berarti kalau value-nya sama dengan starter, nah kita baru set price-nya 1000 gitu teman-teman. Oke, kita refresh, kita coba cek lagi. Nah, dia langsung berubah gitu teman-teman. Nah, tapi di sini ribetnya, kita harus cek dulu propertinya, baru kita sesuaikan dengan value yang dikirim gitu teman-teman. Nah, ada cara sederhana lagi, caranya itu kita cukup seperti ini. Kita buat public function update. Nah, yang mau kita update itu apa gitu teman-teman. Nah, kita update itu subscribe. Nah, seperti ini. Nah, jadi ketika ada update subscribe, kita coba DD aja nih. Tes. Seperti ini. Kita coba cek. Oh ya, dia belum. Kita cek lagi, dia harusnya bukan update. Oh ya, updated ya teman-teman ya. Updated. 4 kurang D. Nah, seperti ini. Kita coba cek lagi. Nah, dia baru masuk. Nah, jadi teman-teman cukup pakai seperti ini. Updated, subscribe. Dia pakai camel cache ya teman-teman ya. Seperti ini. Jadi atau teman-teman nanti ya contohnya di sini subscribe price gitu teman-teman. Nah, berarti ini teman-teman harus pakai subscribe baru price. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, jadi contohnya seperti ini. Nah, jadi ingat teman-teman nggak perlu ngecek propertinya, nggak perlu ngecek value-nya lagi gitu. Nah, teman-teman langsung aja. Oke, di sini if $subscribe sama dengan starter, langsung set aja $price $this price sama dengan 10.000 seperti ini. Dia lebih simpel ya teman-teman ya. Nah, lebih simpel dan dia khusus untuk hooknya ketika subscribe aja gitu teman-teman. Jadi kalau value-value yang lain dia update, jadi kita nggak perlu ada koneksi ke sana. Jadi biar servernya lebih ringan gitu teman-teman. Jadi dia khusus mengambil event yang ada perubahannya di subscribe, properti subscribe aja teman-teman. Oke, sini kita coba cek lagi. Starter, nah dia langsung berubah nih 10.000. Kalau dia bisnis, dia nggak berubah nih. Nah, karena defaultnya kita kasih seperti ini. Atau kita kasih di sini else $this price contohnya 0. Jadi di luar dari starter dia 0 harganya gitu. Oke. Starter 10.000. Nah, dia 0. Seperti itu teman-teman. Nah, ini kan kalau pakai if semua kurang enak ya teman-teman ya. Nah, gimana kalau kita pakai switch? Kita pakai switch seperti ini. Jadi pakai di sini $this subscribe, value-nya starter. Kita masukkan kalau starter dia 10.000. Kalau bisnis dia 20.000. Kalau enterprise dia 30.000. Nah, dari situ semua defaultnya kita kasih harganya defaultnya 0. Oke, seperti ini. Kita hapus saja. Nah, jadi seperti ini kalau kita pakai switch case ya teman-teman ya. Nah, sekarang kita coba. Starter 10.000, enterprise 30.000, bisnis 20.000. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi ini life cycle hooknya dari Livewire. Jadi ketika teman-teman butuh mengganti sesuatu tanpa harus refresh atau apa segala macam, teman-teman cukup pakai life cycle hooknya dari Livewire ini teman-teman. Oke, gimana menurut teman-teman? Jika video ini bermanfaat, teman-teman boleh like, komen, dan share ke teman-teman
yang menurut teman-teman cara ini sangat berguna gitu teman-teman. Oke, jangan lupa subscribe juga untuk mendukung channel ini agar lebih semangat lagi untuk membuat video-video yang akan datang. Oke teman-teman, jika menurut teman-teman ada masalah ketika di project Laravel atau Livewire, teman-teman boleh komen aja di kolom komentar, nanti kita akan bahas sama-sama di video-video selanjutnya, atau teman-teman ada masukan di video selanjutnya kita akan membahas video tentang apa atau masalah tentang apa. Oke teman-teman, sampai jumpa di video selanjutnya. Salam developer.